Ya kembali lagi di propaganda program sepak bola untuk Anda. Kalau di segmen pertama tadi kita ngomongin pembahasan antar lini ya, mulai dari kiper, belakang, tengah dan sampai ke depan. Tadi kan kita sampai bahasan di menggeser Zulham ke depan. Apakah itu merupakan opsi yang bisa diandalkan, Un? Nah itu pertanyaannya. Apakah Zulham bisa diandalkan ketika dia jadi striker gitu? Sebenarnya di PSM, di Persib juga waktu pas main di Persib sebenarnya pernah dia beberapa kali digeser di striker. Cuman kan masalahnya Zulham itu bukan model target man gitu. Dia sepertinya kalaupun main jadi penyerang harus bareng sama orang lain. Karena pada asli posisi naturalnya kan winger. Ada kecenderungan winger itu senangnya lari kan. Kalau misalnya dia disimpan jadi central forward itu kecenderungan larinya itu bakal makin besar gitu karena dia disimpan di tengah kan, bakal makin luas lah area bermainnya. Itu yang jadi salah satu masalah taktis yang mesti dipikirkan Robert kalau misalnya masang Zulham di striker gitu. Dan soal ngegolinnya juga sih, karena bukan striker ada insting yang mungkin beda juga kalau kita lihat Joffrey sama Wander Luiz. Kalau lihat gol pertamanya Joffrey itu kan spesial juga ya. Dia nggak nyentuh bola banyak sebelum akhirnya gol itu gitu. Atau sekali syuting gol. Itu kan yang bikin spesialis seorang striker tuh itu. Memaksimalkan setiap peluang sedikit apapun ya. Kalau misalnya ada kata-kata di Eropa tuh contohnya Ruud van Nistelrooy sebenarnya. 90 menit nggak ngapa-ngapain, tapi 89 menit nggak ngapa-ngapain terus 1 menit nyetak gol gitu. Itu kan juga soal efektivitas bermain seorang penyerang, dan saya nggak lihat Zulham kayak gitu. Yang saya lihat pemain yang kayak gitu winger tapi juga punya efektivitas bagus jarang ada juga gitu di Indonesia. Tapi bisa nggak sih Zulham ini jadi kayak Giroud gitu? Dia main terus nggak ngegolin tapi angkat piala. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Kalau misalnya dipakai buat pemantul bola, sebenarnya kalau lihat beberapa golnya dia bisa. Maksudnya dia punya kemampuan duel udara juga, tergantung lawannya juga tapi ya. Kalau misalnya backnya jauh lebih tinggi ya agak susah juga. Cuman Zulham ini punya kalau ditanya pertanyaannya apakah Zulham punya kapasitas menjadi penyerang? Punya. Nah, tadi kan kita ngomongin soal ini pertahanan ada Nick dan Igbo Nevo. Kalau saya sih ngerasanya dua orang ini kayak saling melengkapi gitu loh. Kayak Nick ini dia yang tukang ngerusuhin, Igbo Nevo yang lebih tenang, yang megang bola, dan ini sesuai sama omongan Aun yang di episode sebelumnya ya, bahwa Igbo Nevo punya kemampuan untuk build up serangan dari bawah. Cuma kan masalahnya dengan susurduknya Nick, dia berpeluang mengoleksi banyak kartu kan. Iya. Nah, apakah yang akan terjadi apabila Igbo Nevo tidak lagi berduet dengan Nick, misalkan dengan Fabiano gitu? Apakah bisa mengulang chemistry yang sama? Ini sebenarnya hard truth lah ya Bung Adit. Ada alasan yang ini menurut saya juga, opini saya mengapa Coach Robert ngotot untuk mempertahankan Fabiano, terus juga bawa pulang Igbo Nevo. Posisi back tengah itu kan sentral ya, dan juga saya nggak sepakat kalau misalnya agak merendahkan cara bermain bertahan, karena itu juga rumit juga gitu, ada kompleksitas tersendiri. Kalau boleh jujur, kenapa Fabiano yang dipilih ketimbang Ahmad Jufrianto? Harus diakui mereka itu orang luar, Bung Adit, foreigner gitu, yang pendidikan sepak bolanya jauh lebih baik ketimbang kita gitu. Itu yang jadi jadi salah satu alasan kenapa duetnya bakal jadi gak ada masalah gitu. Karena ya harus diakui, karena ya Fabiano dari Brazil, Nick dari Belanda, Igbo orang luar juga tetap gitu, dan banyak juga berkarir di luar negeri juga. Pemahaman sepak bolanya beda sama orang Indonesia gitu. Jadi ketika misalnya pun diganti gak akan masalah. Dan sebenarnya tidak surprise sebenarnya ketika dua back itu bermain bagus. Orang mereka juga kelasnya emang kelas pemain asing gitu, yang mendapatkan pelajaran bertahannya tuh jauh lebih bagus dibanding kita gitu. Jadi secara dasar permainan sepak bolanya pun kalau foreigner emang lebih bagus dari kita ya. Gimana ketika ditekan oleh penyerang, terus juga bagaimana misalnya menghentikan lawan, apakah nggak semua harus di-tackle kan, bisa cuman ditahan, nggak ngambil sekali gitu-gitunya kan saya lihat dari 2 game, terutama dari 2 game terakhir, dari 2 gamenya Persib di Liga 1 kemarin lah. Nick sama Igbo nunjukin ya back asing kayak gitu ini. Walaupun Igbo akhirnya naturalisasi kan, tapi pada intinya dia back asing. Back asing. Gitu. Nah, kalau Awan mengevaluasi permainan 2 back tengah Persib kemarin kayak gimana, Awan? Ini salah satu duet terbaik di liga sih. Bahkan kalau saya boleh bilang paling bagus di liga sekarang bahkan. Karena
ya kapan lagi lihat duet back asing, ya maksudnya duet bule lah, jadi back tengah dua-duanya gitu. Biasanya kan pasti paketnya adalah satu lokal, satu asing. Gitu. Pun kan kalau misalnya kita bicara soal defense ya, kita kan nggak bisa menghilangkan kalau di 4 back ya kedua full back. Nah, apakah kedua full back Persib ini udah bisa mengakomodasi dari peran si back tengah ini, Wan? Itu yang jadi fenomena. Karena satu, secara taktis itu Supardi lebih bagus dalam menopang Nick sama Iqbo. Tapi kalau misalnya secara fisikal, secara tenaga, Ardi lah yang lebih bisa nopang Nick sama Iqbo gitu, karena determinasi dan tenaganya dia. Itu yang sebenarnya jadi fenomena unik lah di lini belakangnya Persib itu gitu. Karena dua-duanya sebenarnya bisa, makanya Robert akhirnya milih Supardi sama Ardi. Sempatnya kan Zalnando di kiri, Ardi dipaksa jadi bek kanan. Tapi masalahnya adalah Ardi nggak sebagus itu ketika main jadi bek kanan. Sementara Zalnando mungkin karena masa kecilnya main jadi wing, dia terlalu ofensif untuk ukuran fullback gitu. Oke, tahan dulu, jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda.